Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain insya'allahumma amin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam rutinan ngaji Rabu malam kita. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan tadarus sebelum kita menambah kajian atau menambah khazanah keislaman kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita keberkahan, selalu berikan kita istiqomah, selalu berikan kita taufik dalam mengamalkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kita malam ini malam yang mulia. Kita akan mengambil tentang adabus suhbah ataupun adab-adab suhbah antara anak kepada orang tua. Kemarin kita sedikit untuk mengulas lagi Imam Ghazali, ya kan, Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk. Yang pertama membagi kitabnya menjadi 3. Yang pertama adalah apa? Awamir ataupun perintah-perintah. Yang kedua nawahi ataupun larangan-larangan. Ada larangan zahir 7 anggota badan, ada larangan batin. Adalah larangan dalam hati, sifat-sifat dalam hati. Di antaranya ada 3 sifat utama yang kita jauhi adalah pertama apa? Hasad, iri, yang kedua riya, ya kan? Yang ketiga ujub, merasa bangga ataupun merasa diri bahwasanya kebaikan ini terwujud karena kita. Lalu yang ketiga adalah adabus suhbah, adab-adab suhbah. Suhbah itu artinya adalah bersahabat ataupun orang yang dekat bersama kita, suhbah. Maka Imam Ghazali membaginya menjadi beberapa bagian. Pertama, seorang manusia ini pasti tidak lepas namanya berdekatan, namanya suhbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah. Kemarin kita sudah bahas bagaimana suhbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya semua manusia, ya, semua manusia siapapun itu pastinya mereka sangat haus dan membutuhkan satu kekuatan yang bisa melipur kesedihan mereka, melipur ketidaktahuan mereka, menjawab kesedihan, kenistaan mereka. Kemarin kita kisahkan bagaimana seorang yang ateis, tidak percaya Tuhan, naik pesawatnya oleng, ya kan? Habis itu teriak apa? Oh my God, katanya. Wahai Tuhan, katanya, jangan sekarang, jangan sekarang, malah jangan sekarang kamu panggil saya, gitu. Nah, itu kan, jangan sekarang. Dia nggak percaya Tuhan, tapi dalam katakannya dia apa? Oh my God, oh my God, apa namanya, kepada Tuhan, butuh pada Tuhan. Sehingga Tuhan ini, Allah ini, ya, paling dekat bersama kita, baik dalam safar kita, mukim kita, tidur kita, jaga kita, sakit kita, sehat kita, bahkan hidup kita, meninggal kita, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Yang kedua adalah bagaimana adab seorang murid kepada guru dan guru kepada murid. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana adab seorang guru ataupun hubungan antara guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid bukanlah hanya sebatas mentransfer ataupun memberikan satu ilmu pengetahuan, tidak. Namun ilmu ataupun bagaimana guru dengan muridnya adalah satu hubungan yang sama-sama nanti bisa memasukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memasukkan dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita kisahkan bagaimana Nabi Musa, ya, belajar dari siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir diantaranya
suhbah ataupun diantaranya adab-adab yang ada di dalamnya, dan kita sudah bahas di kemarin. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang Imam Ghazali menceritakan, hei menungso, kawan-kawan, sekarang kita tidak lepas dari yang namanya orang tua, ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini pastinya semuanya mesti punya orang tua, semuanya mesti punya orang tua, ya kan? Orang tua mesti punya, kecuali kalau sama dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu makhluk ataupun satu manusia tanpa ibu dan tanpa bapak. Siapa itu? Nabi Adam. Tanpa bapak dan tanpa ibu, ya. Kalau tanpa bapak siapa? Nabi Isa, ya. Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Tanpa bapak tanpa ibu Nabi Adam, tanpa bapak Nabi Isa. Tapi kita pastinya semua memiliki ayah dan ibu. Hanya saja sekarang saat ini mungkin dari kita beda-beda. Ada yang ayahnya sudah meninggal, ada yang ibunya sudah meninggal, ataupun ada juga yang ayah ibunya sudah meninggal. Sehingga kita tidak lepas dari yang namanya ayah dan ibu. Maka Imam Ghazali membahas bagaimana ini suhbah kita, bagaimana nih hubungan kita dengan ayah dan ibu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita membahas tentang kisah, tentang adab, tentang ayah dan ibu, ini mestinya kita enggak kurang-kurang kisah-kisah, ya, ketaatan seorang anak kepada ayah dan ibu. Enggak banyak sekali ceritanya, banyak sekali kisahnya. Tapi dalam satu kaidah, tasawuf ataupun kaidah hati, ya kan, asyaddul qurbi hijab. Orang kalau sudah terlalu dekat, ya, terkadang kedekatan itu malah menjadi hijab. Malah menjadi apa? Hijab. Hijab itu apa? Penghalang. Malah menghalangi. Kalau orang terlalu dekat, ya kan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah kita melihat seseorang itu bukan karena kedekatan kita kepada beliau, tapi bagaimana seseorang itu, sejauh mana kita hormati dan kita tunaikan itu. Contohnya, kalau kita di sini seumpama di Sragen, seumpama kalau kita nggak kenal sama bupati, ya kan, kita nggak akrab sama bupati. Kalau bupati datang ke rumah kita, kita sambut dengan meriah nggak kira-kira? Sambut dengan meriah nggak? Sambut dengan meriah. Kalau kita nggak kenal, ataupun kita, ya, kita nggak akrab, ya, seumpama di kepolisian, seumpama kita nggak akrab sama Kapolres, kita masuk di Kapolres itu kan harus dandan yang rapi, ya toh, mempersiapkan yang bagus, ya kan? Karena kita semakin jauh terkadang kita malah semakin menghormati. Tapi karena kita akrab sekali sama bupati, akrab sekali sama, ya kan, Kapolres, akrab sekali dengan gubernur seumpama, ya kan. Ketika ada panggilan bupati, Kang, kamu kesini ya? Wah, kesana pakai kaos oblong pun biasa, betul nggak? Kayak kaos oblong biasa. Nanti masuk ke rumahnya bupati, Bu, saya minta ini ya, teh ya. Kalau biasanya kalau sama kurang nggak akrab itu kan dia hormat, nggak keluar teh pun nggak berani minta, itu kan. Tapi karena asyadul qurbi, karena kedekatan tuh terkadang malah menjadi hijab. Kedekatan tuh malah menjadi satu penghalang. Sehingga saking dekatnya kita kepada orang tua, karena kita setiap hari berjumpa, jumpa sama orang tua. Jangan sampai kedekatan kita kepada orang tua malah menjadi penghalang kita kurang adab kepada orang tua. Paham ya? Jadi saking kita akrabnya sama orang tua dan saking kita sering berjumpanya dengan orang tua, jangan sampai kita malah hilang adab kita kepada orang tua. Karena saking akrabnya, menyepelekan, jangan. Dengan orang tua tetap ada adab-adab yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga.
Dan kelebihan orang tua ini banyak sekali, banyak sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan orang tua, ayah dan ibu. Dulu pun dalam satu riwayat sungguh merugi, sungguh menyesal sekali. Kok ada orang tua yang masih hidup dan kita tidak bisa menjadikan dari orang tua itu pintu surga. Maksudnya apa? Maksudnya mumpung kita masih punya orang tua, ya kan? Mumpung kita masih punya orang tua, maka kita jadikan itu tuh disitulah pintu surga kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, surga di bawah telapak kaki, ibu. Di bawah telapak kaki ibu dan ayah pun kita juga taat kepada seorang ayah. Juga hadirin Allah, bagaimana kepada orang tua, ya kan? Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, ya kan, beberapa ayat selalu menyuruh apabila ada perintah, ya kan, ada perintah, satu perintah dan disertakan perintah lain, berarti dua itu saling menyempurnakan, saling penting. Saling penting. Kamu pergi ke Solo, nanti pergi ke Sragen, jangan pergi Solo aja dan nggak pergi ke Sragen, jangan. Kamu pergi ke Solo dan kamu pergi ke Sragen, kamu nanti makan dan minum. Berarti kamu harus makan juga harus minum, paribasannya kayak gitu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ati Allah wa ati'ur Rasul. Nah, taatlah kamu kepada Allah dan taat kamu kepada Rasul. Boleh nggak kalau kita taat sama Allah tapi nggak taat sama Rasul? Nggak boleh, nggak bisa. Dalam Al-Quran ya difirmankan aqimus sholah, dirikanlah sholat, ya kan? Sholat, tata cara sholat gimana? Dalam Al-Quran diceritakan enggak diceritakan. Zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya kan? Asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, enggak diceritakan. Maka ati Allah, ikuti Quran, tapi sesuai wa ati Rasul, sesuai apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perintahkan sholat dalam Al-Quran, kita diperintahkan sholat nih, sholat. Nah, tata caranya gimana sholat, ya kan? Gini aja deh, subuh kita buat 4 rakaat karena waktunya kosong, ya, panjang. Ya. Kalau zuhur 4 rakaat itu susah karena rolasan, capek, istirahat, rolasan, butuh makan, sibuk. Kita buat subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kira-kira diterima enggak? Tidak diterima. Ati Allah, jadi perintah Allah juga perintah Rasul. Jadi perintah Rasul. Begitu juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah, berterima kasihlah kamu kepada aku dalam surat Al-Luqman. Aku ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, ya kan, syukur alhamdulillah. Kalau kita dapat apa-apa, kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan, kamu syukur kepada saya dan kamu syukur kepada siapa? Orang tua kamu. Jadi dua perintah yang disandingkan. Berarti ini suruh taat sama Allah dan suruh taat kepada kedua orang tua. Ya. Rasulullah SAW sampaikan ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah terletak dalam ridhonya siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Sehingga nanti ya kita balik lagi, kita hormat lagi ke orang tua, kita cium kedua tangan orang tua kita, ya kan? Kita rawat kedua orang tua kita, yang sudah sepuh orang tuanya ataupun bahkan yang sudah meninggal, gimana tata cara kita berbakti kepada orang tua, nanti akan kita bahas satu persatu. Maka Imam Ghazali sampaikan ingkana laka walidan fa'ada bul waladi ma'al walidain. Pertama ayasma'a kalamahuma. Apabila engkau masih memiliki kedua orang tua, maka adab seorang anak kepada kedua orang tua ialah yang pertama ayasma'a kalamahuma. Kita harus mendengar perintah beliau ataupun ucapan beliau.
Kita harus taat kepada ucapan beliau. Ini ada kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dalam kisah di dunia ini bayi yang bisa bedek-bedekan sekarang. Yo, kuis-kuis berhadiah. Nah, hadiahnya udah disiapkan Mas Angga itu. Bayi yang bisa bicara, bayi siapa? Bayi yang bisa ngomong. Bayi siapa? Ngomong bahasa loh ya, bukan ngomong owek-owek. Owek semua bisa yo. Bayi yang bisa ngomong, bayi siapa? Bayi siapa? Bayi Maryam. Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Yang kedua ada bayi, ya kan? Bayi yang bisa ngomong, itu bayi Jurej. Jurej. Dalam kisah Jurej. Jadi Jurej ini kisahnya orang yang alim. Dulu waktu zaman Israel, sebelum Nabi SAW, orang alim, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ya kan, Jurej ini ataupun Jurej orang yang alim ini, ya kan, orang yang alim ini sedang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga suatu ketika ibunya datang. Saking asyiknya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ibunya datang, manggil-manggil nggak digubris, nggak dipeduliin. Dikatakan dalam ibadah itu ialah ibadah sunnah, bukan ibadah farad, bukan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Jadi kalau seumpama kalau kita dalam hadis Nabi SAW, seumpama kita sholat, seorang imam sholat, kok di belakang terdengar bayi yang nangis, ibunya, kebetulan kita merasa seorang imam, ibunya ikut sholat bersama kita, maka disunnahkan untuk mempercepat sholatnya, karena mungkin ibunya ini nunggu selesai sholat kita sehingga bisa ngomong anaknya, jangan malah baca panjang-panjang atau malah ngetes hafalan, ya. Itu Jadi kalau kita, jadi seorang imam juga harus pandai-pandai, harus pandai-pandai. Oh, ini ada yang nangis di sana, ya kan? Juga kalau seumpama seorang imam ini harus pandai. Islam ini rahmat. Islam ini pokoknya buat Islam ini rahmat, kasih sayang, nyenengke lah pokoknya. Islam ini nyenengke. Kalau kita di stasiun kok kebetulan jadi imam ataupun dijorok nih jadi imam. Ya kan, kita alim pakai ketu ya toh. Iya benar ya, ada kita dulu punya kawan tuh, karena dia udah semangatnya ngaji, ya, kemana-mana pakai jubah sama pakai ketu, ya kan. Biasanya dia di Praci sana, ya kan. Sholat dia jadi makmum terus, biasanya kaosan sama celononan, ya kan. Karena semangatnya dia jubahan sama ketunan, ya kan. Dikon maju sholat subuh. Sholat subuh. Jadi ayatnya muter-muter terus ya. Ala kulli hal. Jadi kalau sama kita di stasiun, seumpama kita jadi imam ataupun dijoroknya jadi imam, nggak apa-apa. Kita latihan. Jadi ketika di stasiun mestinya orang ini keburu-buru mau ngejar kereta atau keburu mau pulang, gitu. Nah maka kita paham-paham. Ketika kita baca, jangan baca ayat-ayat yang panjang, baca ayat pendek, yang paling bagus, ya kan, yang sering Nabi SAW lakukan ialah surat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, gitu. Apa semua nggih? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua Qul huwallah. Rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua apa? Qul hu. Kalau sama ini Qul huwaile gitu ya. Itu namanya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul hu. Itu jenengan mau safar, ya kan, ninggalkan rumah, sebaik-baik peninggalan kepada rumah itu adalah sholat 2 rakaat jenengan. Nabi SAW sampaikan. Tapi ya tinggali duit juga, jangan sampai tinggali 2 rakaat ya ninggali duit, tapi ya ninggali 2 rakaat kita. Keburu-buru kuliah sama kulhu. Kuliah sama kulhu. Kita baca itu. Maka balik lagi ke kisah ayasma kalamahuma, untuk mendengar perkataan orang tua ataupun ucapan orang tua atau permintaan orang tua. Jadi orang ini alim, ya kan, Jurej ini orang alim, tapi waktu itu dipanggil orang tuanya enggak gubris, seolah asyik sama ibadahnya terus. Suatu hari akhirnya ibunya balik ke rumahnya,
Besoknya lagi datang lagi. Ketika diketok pintu, dipanggil, nggak dijawab-jawab. Dia masih apa? Masih asik dalam ibadahnya. Akhirnya ibunya balik dan ada rasa sedikit kecewa. Ibunya balik. Hari berikutnya datang lagi, ya, datang lagi. Maka ngetok lagi pintu, ngetok lagi. Nggak dibuka, nggak dibuka, dipanggil. Akhirnya kok ibunya nyeletuk. Wah, apa namanya? Moga-moga kamu kena fitnah mumisat. Kamu kena fitnah mumisat. Mumisat ini ialah ngapunten, wanita asusila. Wah, kamu kok digoda cewek kok. Gitu kan. Ini nyeletuk, ibunya nyeletuk padahal enggak niat doa beneran enggak. Nyeletuk. Wah, ibadah terus keneng cewek keder kok ya. Gitu kan. Nah, itu kok nyeletuk kayak gitu. Kok ternyata si Jurej ini suatu hari dia sudah punya tempat ibadah di kampungnya, ya gitu mau itu, dan terkenal menjadi orang ibadah, ya kan, orang yang ahli ibadah. Kok ternyata ada suatu hari seorang wanita yang dia hamil datang tuh mitnah Jurej. Datang nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada asap, nggak ada, tapi datang mitnah si Jurej ini. Dari dari kamu ini, ya. Difitnah lah. Kok kebetulan masyarakatnya percaya. Masyarakatnya, orang kampungnya percaya. Makanya ini masyarakat jangan mudah tergoda sama hoax gitu ya. Ini masyarakatnya percaya. Akhirnya masyarakatnya marah. Wah, ini Jurej ini gak bener, ini wanita wanita dihamili gini. Tempat ibadahnya dihancurkan. Padahal ibadah lama sekali dia. Tempat ibadahnya dihancurkan. Setelah itu Jurejnya kena fitnah, digiring. Akhirnya tenang dulu. Kenapa ini? Kamu ini sudah berbuat asusila kepada wanita ini yang selama ini saya melihat kamu ini orang baik. Ya kan? Saya melihat kamu orang baik. Sebentar. Coba tanya wanita itu dulu. Siapa yang menghamili dia? Akhirnya tanah wanita itu ngakunya masih dari Jurej baik. Ya. Bayinya mana? Akhirnya bayinya disunduk sama Jurej. Disunduk perutnya. Pakmu sopo? Ini benar nih dalam kisah Riyadhus Shalihin, disunduk, patokan gitu. Disunduk, pakmu sopo? Akhirnya bayinya itu ngomong, bapak saya itu pengembala kambing yang sering mampir di teras masjidnya Jurej. Jadi ternyata dia berbuat asusila dengan orang lain gitu. Tapi wanita ini menfitnah siapa? Jurej. Akhirnya orang kampung minta maaf sama Jurej. Akhirnya minta maaf. Apa yang Anda hendaki ya? Apa keinginan jenengan opo niki ya? Akhirnya ya udah, bangunkan saya tempat ibadah, masjid itu bangunkan seperti semula saja. Hanya dibangunkan lagi. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak mendengar panggilan atau ucapan orang tua. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai menaruh dalam hati orang tua ini, ya kan, satu kekesalan. Kesel korona, ya kan. Jangan sampai terjadi sedemikian rupa. Jadi kita kepada orang tua itu memang pokoke manut lah, manut. Ayasma kalamahuma, mendengar perkataan orang tua. Yang kedua, wa yaquma liqiyamahima, dan kita berdiri ketika orang tua berdiri. Ketika berdiri kita ikut berdiri untuk menghormati, untuk menghormati orang tua. Wa yamtathila li amrihima, dan manut kepada perintahnya orang tua. Kalau semua orang Jawa tuh bilangnya penggalih, ya kan? Penggalih orang tua kasepuan tuh gimana? Penggalih. Kita ikuti. Dalam satu kisah lagi, kita ikuti perintahnya orang tua. Dalam satu kisah lagi, kita pernah mendengar surat Baqarah, ya kan? Surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah dalam Al-Qur'an. Kita juga pernah mendengar tentang sapi yang disembelih oleh Bani Israel, ya kan? Sapi yang pernah disembelih dari Bani Israel. Sayyidina Musa nyuruh Bani Israel, kaum,
beliau sapi, ya kan, beliau sapi. Akhirnya Bani Israel tanya, sapinya yang modelnya gimana, ya kan, tanya, ya kan, kuning tapi nggak kuningan, ya kan. Akhirnya udah selesai, wah kurang marem nih. Kalau yang setelah kuning, yang sifatnya gimana lagi? Oh, diberitahu Sayyidina Musa, di antaranya jangan sapi yang bekas membajak sawah, sapi yang murni, sapi manja lah, sapi sultan, sapi yang jangan bekas untuk kerja. Akhirnya Bani Israel ini nyari sapinya kesusahan, kesusahan, tapi dapat sapinya. Maka dalam satu riwayat, jadi sapinya itu ialah milik, dapat ceritanya tuh milik seseorang anak, yang anak ini taat kepada orang tua. Dalam satu kisah disebutkan, jadi anak ini, ya kan, anak ini dia ini selalu khidmat, selalu ngikut apa perintah orang tua. Apa perintah orang tua ngikut terus. Dia pun memiliki sapi, memiliki sapi. Maka sapi itu, ya kan, sapi itu suatu hari izin sama orang tua, Bu, saya mau pamit. Kemana nak? Saya mau jual sapi. Oh ya wis, ojo larang-larang yo, jangan dijual mahal-mahal. Dijual aja 3 dinar. 3 dinar itu kalau 1 dinar, ya kan, 1 dinar itu 1 kambing. 1 dinar 4 gram emas, 24 karat. Jadi kalau sama andai kata 1 gramnya itu berapa? 400.000, 500.000 ya, sama 500.000. Kalau 4 gram emas berarti 2 juta. Dijual 4 dinar berarti dijual 8 juta. Kurang lebihnya sapi harga 8 juta, ya kan. Ketika itu dolon 3 dinar, 3 dinar. Dijual 3 dinar. Hanya pergi ke pasar. Dalam riwayat itu sampaikan, satu malaikat datang menjelma menjadi manusia biasa. Tanya, Mas, mau kemana? Mau ke pasar. Kok bawa sapi? Mau saya jual. Berapa harganya? Berapa? 3 dinar. 3 dinar, Pak. Kok harganya murah? Iya, ini perintah orang tua saya. Perintah sinten? Orang tua saya. Perintah ibu saya demikian. Gini aja, saya beli 6 dinar. Beli berapa? 6 dinar. Tapi nggak usah ngomong sama orang tua ente. Saya beli 6 dinar tapi nggak usah ngomong ke ibu kamu. Oh sebentar, nggak bisa. Saya tak tanya dulu, izin dulu sama orang tua. Akhirnya langsung pergi ke orang tua, pergi ke orang tuanya, ke ibunya. Ibunya, ketika itu ibunya udah sepuh. Bu, ini ada pembeli, Bu, 6 dinar. Nah terus gimana? Ya saya nggak berani melepas karena ibu ngentikan kemarin 3 dinar, ya kan? Ya udah jual 6 dinar. Akhirnya pergi, ketemu malaikat lagi itu, ketemu malaikat lagi. 6 dinar, oke, kata. 6 dinar ya. Gini aja lah, saya tambahi kamu 12 dinar. 12 dinar, ya kan, 12 dinar. 12 kali 4 berarti berapa? Demikianlah ya, 48 ya. 48 juta. Belum limosin ya, belum sampai limosin tuh ya. 48 juta. 12 dinar. Akhirnya saking taatnya dia kepada orang tua, nggak bisa, saya harus izin dulu sama orang tua, ya kan. Akhirnya balik ke orang tuanya, ke ibunya. Waktu balik ke ibunya, izin, Bu, ini ada yang mau beli 12 dinar, ya kan, pripun. Ya udah, kamu jual sana 12 dinar. Balik lagi ke malaikat tadi, ke orang menjelma jadi orang. 12 dinar oke, dari ibu saya. Oh ya baik, 12 dinar saya bonusi kamu 8 dinar, jadi 20 dinar. Gimana? Tapi jangan bilang orang tua kamu. Oh nggak bisa, saya harus izin sama orang tua saya. Ayo balik ke orang tuanya. Orang tuanya udah ngerosok. Nang, ikuku malaikat, ya kan? Itu malaikat itu yang menjelma. Itu malaikat sing dadi menungso pengen tuku sapimu. Kamu diuji sama malaikat itu. Akhirnya balik, udah gini aja lah, ngomong sama dia, pengenmu piye? Ibunya bilang karepmu piye? Bener, datang ke orang itu, ke pasar. Pak, pokoknya
awakmu wae lah, ha? Anda aja yang apa namanya yang menentukan gimana. Untuk sapi ini gimana terserah ente yo, terserah kamu. Hanya malaikatnya sampaikan ya udah gini aja. Kamu bawa pulang sapi ini, ya kan? Kamu bawa pulang sapi ini, bawa pulang sapi ini. Nanti akan ada yang beli, ya kan? Yang beli sapi ini harganya seberat sapi itu. Ya, seberat apa? Sapi itu. Berapa ton? Nek 1000 kilo berarti 1000 dinar. Ya, satu sapi itu kan yang kecil pinten kilo, Pak Dan. 80 sampai 100 ya. 80 sampai 100. Kalau yang besar ya sampai tontonan ya. Nanti akan ada yang beli harganya sesuai beratnya sapi itu. Hanya udah sapi itu dibawa balik, ternyata kisah yang kaum Nabi Musa disuruh menyembelih sapi itu dicari di mana-mana, nggak dapat sifatnya sapi itu kecuali ada pada anak yang taat kepada kedua orang tua ini, sehingga dibeli dengan harga yang seberat sapi itu, seberat sapi. Akhirnya dibayar. Kenapa dibayar? Karena ketika itu ada kasus pembunuhan, ya kan, pembunuhan, sehingga pembunuhan ini, ya kan, pembunuhan tidak tahu pembunuhnya. Maka Sayyidina Musa, kaumnya bilang kepada sesama kaumnya bilang, mbok tanya Nabi Musa itu kan nabi, mesti nanti ada solusinya, gitu kan. Hanya Nabi Musa perintah kamu sembelih sapi, ya kan, kamu sembelih sapi. Sapinya yang gimana, sifatnya yang gimana, warnanya yang gimana. Maka sudah dapat, belilah dari orang yang taat kepada kedua orang tua ini, gitu. Lah setelah itu disembelih sapinya, dari anggota tubuhnya ditempelkan ke yang meninggal itu. Dari anggota tubuhnya ditempelkan ke yang meninggal itu, maka yang meninggal itu hidup lagi dan menunjuk, inilah pembunuh saya. Selesai. Maka apa? Gara-gara apa? Ayam tahtilah awamirohuma. Jadi kita taat kepada orang tua. Jadi pesan, kita ambil tiga adab dulu yang saat ini, ya kan. Pesan dari majelis ini ialah bagaimana kalau Habib Umar sampaikan di antara petikan nasihatnya, rata-rata orang ini mencari doa mustajab dari wali-wali, ya kan, dari siapa? Wali-wali. Dan dia nggak sadar sebenarnya di dalam rumah tuh ada wali juga, ada wali juga. Doanya seorang ibu ini melebihi berkali-kali lipat wali, ya, berkali-kali lipat wali. Jadi kalau sama pengen dagangane payu, ya toh, pengen belajarnya sukses, ya, pengen hidupnya berkah, ya, nggak usah jauh-jauh, datangi kedua orang tua, minta ridhonya, caper sama orang tua nggak apa-apa, caper, cari perhatian sama sidik-sidik moro, caper, ya, gawane susu, gawane apa, pokoknya apa semuanya, caper pada kedua orang tua nggak apa-apa, malah sunnah itu, malah sunnah. Jadi kita sampai orang tua ridho kepada kita, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupan kita. Dalam satu kisah ada bank Rajhi, satu bank syariah di Saudi dan dah di dunia. Itu beliau ini sangat kaya raya, ya kan, tapi kalau sama di kehidupan biasanya ya sholat di Masjidil Haram di Mekah, barusan meninggal, di Mekah, ya kan, sholat seperti orang biasa. Tapi tajir bukan main, banknya di mana-mana, bank syariah. Maka ditanyain, kamu kok bisa menjadi raja kayak gini, ya, menjadi sultan lah, kamu anak sultan, sultan. Hanya beliau sampaikan, jawab, karena saya menjadikan orang tua saya sultan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan saya sultan. Karena orang tua saya jadikan raja, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan saya raja. Asbab dari apa? Asbab dari doa kedua orang tua. Dan kisah banyak sekali, Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama yang besar-besar rata-rata dari doa kedua orang tua. Maka bagi kita yang sudah menjadi orang tua, ya kan, hati-hati dungone. Yo hati-hati dungone. Ojo anak nakal, bocah nakale umum wae pas malaikat lewat, amin. Amin. Ya toh. Wine malaikat itu dia nakal tenan. Tapi waktu ini
Muga-muga entuk hidayah awakmu gitu kan. Imam mangkel ya kan, mangkel dikatakan Allah alam dari cerita-cerita Imam Sudes yang sekarang jadi Imam Haromen ya. Itu waktu cilik beling lah. Wah, pencalitan mana katanya gitu ya. Jadi orang tuanya kalau mau doa buruk tuh ditahan terus. Nahannya tapi waktu mangkele wah kowe yo awakmu dadi Imam Haromen kok. Belum menjadi Imam Haromen bener. Hah? Jadi sama-sama doa, sama-sama mangkel itu ya, mangkel. Nah, itu doakan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan semuanya ini. Demikian hendakan Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya dari kami sendiri. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.